Renungan Umat dengan judul Hati Hamba, berdasar dari bacaan Injil Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45. Injil Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45 yang demikian. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang menghayati firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kecenderungan orang yang ada di dunia ini lebih mengharapkan memiliki jabatan tinggi ketimbang menjadi bawahan atau pekerja biasa. Jika dalam dunia kerja ada istilah promosi atau naik jabatan, itu menjadi sebuah harapan atau keinginan seseorang, dan itu wajar secara manusiawi. Melalui promosi tersebut memungkinkan adanya ruang untuk dihargai dan bisa mengaktualisasikan dirinya. Terlepas dari realita yang kita bisa jumpai dalam lingkungan sekitar kita, dalam perikop yang kita renungkan saat ini, ada yaitu di dalam nats persekutuan doa masa Pentakosta, di mana dua orang murid Tuhan Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, yang adalah anak dari Zebedeus, rupanya juga menginginkan sebuah kedudukan di mana memungkinkan adanya ruang untuk memperoleh penghargaan, dan juga itu terkait dalam konteks duniawi. Terhadap keinginan tersebut, kemudian pada waktu itu mereka berupaya untuk mendekati sang guru dan meminta sesuatu kepadanya supaya mereka diperkenankan untuk duduk dalam kemuliaan Tuhan. Terkait dengan permohonan Yakobus dan Yohanes itu, Tuhan Yesus dengan sabar menjelaskan kepada mereka dengan memanggil dan menasihati. Yakobus dan Yohanes barangkali berekspektasi terkait dengan kemuliaan Tuhan Yesus dalam konteks duniawi. Hal itu perlu diluruskan, sehingga Tuhan Yesus memilih untuk memanggil dan menasihati bahwa keberadaan mereka tidak sama dengan para pembesar atau para pemerintah yang menjalankan tugasnya dengan tangan besi atau dengan keras. Hal itu menunjuk kepada para penguasa yang menggunakan kekuasaan menurut kehendaknya sendiri. Dalam konteks saat itu memang dijumpai adanya orang yang berkuasa atau memiliki jabatan tinggi, namun jatuh pada menggunakan kekuasaannya untuk hal yang tidak benar. Para penguasa yang seharusnya mengayomi rakyat itu malah menindas rakyat. Jika demikian,
para pemimpin tidak lagi didasari motivasi melayani, melainkan untuk kepuasan diri. Kedua murid, yaitu Yakobus dan Yohanes, diyakinkan akan keberadaannya sebagai murid Tuhan Yesus, yaitu untuk menghadirkan suasana kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Standar kerajaan Allah berbeda dengan yang ada di dunia. Nah, terhadap pemerintahan kerajaan Allah, yang diutamakan adalah sikap pelayanan yang rendah hati. Mereka sudah dipilih dan dipanggil sebagai murid Kristus, pengikut Kristus, dan mereka juga dipanggil untuk menjadi pelayan atau hamba yang melayani semua orang. Oleh karenanya, standar hidup yang seharusnya dimiliki oleh para pengikut Tuhan Yesus adalah jiwa pelayanan. Pelayan atau hamba merepresentasikan seseorang yang mau melayani dengan taat, setia mengabdikan diri kepada tuannya, bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Meskipun ada juga hamba yang kemudian tidak setia, tetapi di sini yang ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah bagaimana Tuhan Yesus menghendaki supaya para murid itu memiliki hati hamba yang setia dan taat. Tuhan Yesus menegaskan bahwa barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kebesaran sejati adalah berupa kesediaan untuk melayani orang lain. Jika berbicara orang lain, ada banyak latar belakang dan kondisi. Nah, Kristus menghendaki bahwa melayani itu juga berlaku bagi semua orang. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan bagaimana ia hadir ke dunia untuk melayani semua orang. Ia adalah teladan agung yang datang untuk menjadi hamba Allah yang menderita, memberikan diri menjadi tebusan bagi banyak orang, sebagaimana yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, sehingga semua orang diselamatkan. Hati hamba terkait dengan jiwa pelayanan yang melayani dengan ketulusan hati, serta melayani dengan taat, setia, dan rendah hati. Jiwa melayani adalah prinsip hidup sebagai pengikut Kristus. Kepada setiap orang percaya atau pengikut Kristus, diingatkan supaya memiliki hati yang melayani. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, jika di antara kita diberi tanggung jawab menjadi pemimpin atau diberkati dengan sebuah peran, pekerjaan, atau jabatan, baiklah, itu semua didasari dengan hati yang melayani. Menjadi hamba untuk semuanya juga terkait dengan hati yang terpanggil untuk melayani semua orang dalam segala konteks dan situasi. Jemaat Tuhan atau gereja masa kini berada dalam konteks keberagaman. Lebih khusus di Indonesia, ada beragam konteks. Terhadap perkataan Tuhan Yesus supaya para murid menjadi hamba bagi semua orang, itu juga mengajak umat masa kini untuk melayani orang lain tanpa membeda-bedakan. Tetapi sebelumnya, mari kita juga perlu menghayati bahwa sebagai pengikut Kristus, dasar hidup kita di tengah-tengah dunia ini adalah kasih yang mau melayani. Sebagaimana Kristus yang hadir bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dengan penghayatan itu, kita dimampukan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memulainya
dengan hal sederhana. Melayani orang lain tidak melulu soal berbagi materi, melainkan masih ada banyak hal yang bisa kita bagikan. Misalnya, dengan mendoakan, menyemangati, berbagi inspirasi, berbagi senyuman, berbagi ilmu, dan sebagainya. Kristus tidak melihat seberapa rupawan kita, seberapa banyak kekayaan kita, atau seberapa pintar kita. Yang dilihat dan dikehendaki oleh Kristus adalah hati hamba yang setia menyembahnya dengan kerendahan hati, yang mau melayani dengan kasih serta ketulusan menurut kemampuan yang kita miliki. Hati hamba yang taat dan setia, itulah yang dikehendaki oleh Kristus ada pada setiap pribadi yang percaya kepadanya. Selamat menghayati masa Pentakosta 2021. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Melalui persekutuan doa keluarga dalam rangka penghayatan masa Pentakosta tahun 2021 ini, kami sebagai pengikut Kristus diingatkan terkait dengan apa yang Engkau kehendaki agar kami memiliki hati hamba yang taat dan setia melayani-Mu. Mampukan kami ya Bapa, dalam segala keberadaan kami, kemampuan yang Engkau beri, serta tanggung jawab yang harus kami lakukan, sehingga jiwa melayani itu menjadi dasar bagi kami untuk mewujudkannya. Dalam kesempatan saat ini, kami berdoa, memohon berkat-Mu untuk keluarga kami masing-masing dalam segala pergumulannya. Bagi saudara-saudara kami, terkhusus jemaat-Mu di GKJ Jatimulyo, yang sedang sakit atau dalam proses pemulihan, berkatilah ya Bapa. Juga untuk anak-anak kami yang sudah menyelesaikan ujian, atau yang akan menghadapi ujian, kiranya Engkau memampukan. Berkati kami semua dengan kesehatan, dan tolonglah agar kami senantiasa mentaati protokol kesehatan, sehingga kami terhindar dari virus corona. Berkati bangsa kami, juga para pemerintah yang bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi keputusan, terkhusus terkait dengan proses vaksinasi ataupun dalam pencegahan dan juga mengurangi adanya penyebaran COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau menolong para pemerintah sehingga bangsa kami merasakan damai sejahtera. Demikianlah Bapa, seluruh doa ini kami mohonkan kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau mendengarkan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.